Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Maju, jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kaifa haluk? Luar biasa. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman. Radhi Wabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Nabiyya wa rasulah. Rakti sirni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan surat pendek. Surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min Syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Selanjutnya anak-anak, supaya kita lebih semangat, kita tepuk P3K dulu ya. Semuanya berdiri. Tepuk PPK. Sudah siap? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih, luar biasa. 3, 2, 1. Happy ya 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 happy ya. Kelasku 5B saja. Semangat dikibarkan semua jadi impian agar kami selalu tetap. Bisa pergi? 5B semangat semangat semangat. Yeah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. bangunlah Jiwanya, bangunlah dadanya, untuk
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Baik, silakan duduk anak-anak. Hari ini adalah materinya tentang kalimat tarji. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, tujuan kita adalah anak-anak nanti diharapkan dapat menunjukkan kebesaran Allah melalui kalimat tarji. Selanjutnya, setelah kalian memperhatikan nanti video yang Ibu tayangkan, anak-anak dapat menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai wujud setelah kalian mempelajari makna dari kalimat tarji tersebut, bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak dapat menganalisa ketentuan kalimat tarji itu diucapkan kapan. Kapan kalimat tarji itu diucapkan, kapan tidak diucapkan. Yang terakhir adalah anak-anak dapat menafsirkan bacaan kalimat tarji, kemudian dapat menerjemahkannya. Itu ya anak-anak ya. Semoga kalian tetap bersemangat. Pagi ini kita akan mempelajari kalimat tarji. Ada yang tahu kalimat tarji anak-anak? Bagaimana kalimat tarji bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Baik anak-anak, sebelum Ibu masuk kegiatan inti, kita akan mempelajari dulu ya. Kalimat tarji itu kita ucapkan kapan saja ya, dan waktu yang tepat mengucapkannya. Sebelum kita lanjutkan anak-anak, kita perhatikan dulu pada tayangan di PowerPoint ini, gambar apa, fakta apa yang menunjukkan pada gambar ini anak-anak? Kemudian gempa bumi dan banjir. Kalau kalian menyaksikan fakta ini, apa yang harus kalian lakukan anak-anak? Mengucapkan kalimat tarji. Bagaimana bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, demikian tadi ya anak-anak ya. Kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang sedih ataupun kebahagiaan itu semua datangnya dari Allah. Kalau Allah memberikan cobaan kepada kita, berarti Allah tahu orang ini pasti akan bisa menerima, akan bisa menjalani cobaan itu dengan baik. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, bumi seisinya ini adalah ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah. Kapan saja Allah akan mengambilnya, dengan mudah Allah mengambilnya. Saat ini kita masih bisa berpijak di bumi ini. Saat ini kalian bisa menikmati, di tempat kalian mungkin tidak terjadi banjir, tapi di luaran sana saudara kita banyak yang kebanjiran. Ada lagi yang jauh di luar sana, ada yang terkena badai. Badai apa? Angin puting beliung, rumahnya roboh, atapnya hilang semua. Ada yang pohon tumbang, semuanya itu adalah kuasa dari Allah. Nah, cara menyikapinya bagaimana anak-anak tadi? Dengan bersabar, bertawakal. Setelah kita mengetahui kalimat tarji tadi, ada waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji. Ada berapa anak-anak? Ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua? Selanjutnya, kemudian kehilangan barang juga. Kemudian kereta api yang terguling atau kereta api dengan kereta api tertabrak, itu juga termasuk terjadi kecelakaan. Mobil dengan mobil adu banteng di jalan raya, itu juga termasuk terjadi kecelakaan. Mendengar kabar berita duka yang biasa kita dengar di masjid anak-anak. Ya,
Itu juga termasuk kalimat kita wajib mengucapkan kalimat tarji, menerima musibah dan sebagainya. Selanjutnya anak-anak, bentuk kesabaran itu adalah wujud dari hidayah dari Allah. Tidak semua orang memiliki sifat sabar itu. Nah, untuk memilikinya bagaimana? Kita asah setiap hari. Setiap kita menerima ujian dari Allah, sifat sabar itu harus kita pertahankan dalam diri kita. Ya Allah, iya, ini adalah ujianmu. Semoga aku bisa menghadapi ujian ini dengan sabar. Apapun ujiannya, tidak naik kelas, ada yang saudaranya meninggal, ya kan? Ada yang kecelakaan, ada yang terjatuh, lagi naik sepeda pulang sekolah tiba-tiba masuk ke got, kakinya patah. Itu namanya apa? Kecelakaan. Apakah kita mau protes dengan Allah? Ya Allah, kenapa kakiku hilang satu? Itu kan? Tidak boleh. Nah, kita bagaimana caranya menyikapinya? Bersabar. Ya Allah, ini ujianmu. Dengan cara apa? Kita bersabar, periksa ke rumah sakit, kita berobat supaya kaki kita bisa sehat kembali, kita bisa beraktivitas kembali. Itu ya Nana. Selanjutnya, orang yang imannya kuat menerima ujian itu pasti dengan sabar, ya kan? Tapi kalau yang imannya lemah pasti akan mengumpat, pasti akan protes, ya. Aku tidak terima ya Allah, kenapa aku tidak naik kelas? Nah, protesnya sama bu guru. Lah bu guru yang bikin rapot kok, kenapa aku tidak naik kelas? Misalnya, itu hanya contoh-contoh kecil anak-anak. Allah memberikan musibah itu supaya kalian tahu yang pertama sebagai ujian atas keimanan kalian. Kalian kalau imannya kuat akan menerima musibah itu dengan sabar. Yang kedua sebagai teguran dari Allah. Kalian sudah bersalah, kalian harus introspeksi diri. Kalian harus mawas diri. Adanya musibah itu karena ulah dari manusia itu sendiri. Yang ketiga sebagai azab. Azab dari Allah. Manusia sudah terlalu banyak dosa. Dan ini harus bagaimana? Kalau kita sudah tahu seperti itu, kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Semuanya kembalikan kepada Allah. Apalagi kita mendengar ada yang meninggal dan sebagainya. Kalimat thayyibah yang kita ucapkan diantaranya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, nanti ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu hafalan. Kalian harus menghafal kalimat tarji ini beserta terjemahnya. Coba sebelum kita anak-anak nanti maju, kita baca dulu bersama-sama kalimat tarji beserta terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kyopo. Hikmah. Artinya sesungguhnya Dari apa? kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Sudah hafal anak-anak? Sudah. Sebelum kita praktek nanti maju hafalan, kita tepuk jos dulu ya untuk semangat kalian. Meningkatkan semangat kalian supaya kalian itu selalu semangat. Di saat Bu Rina memberikan materi tidak ada yang loyo. Ya, tepuk jos. Tepuk 3 1. Jos, 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 jos. Kurang semangat. Tepuk 2 1. Jos, 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 jos. Masih ada yang ngantuk lagi. Tepuk 2 3. Jos, jos. Jos, jos, jos. Good, luar biasa. Kita lanjut. Tepuk itu diantaranya untuk meningkatkan konsentrasi kita yang melemah. Konsentrasi lemah dari apa? Satu, belum sarapan. Sudah sarapan kalian? Sudah sarapan? Nah, sebelum ibu lanjut tadi, hari ini berangkat semua anak-anak? Berangkat. Ada yang tidak berangkat? Ada. Kenapa? Kebanjiran. Oh iya, kebanjiran mungkin sakit ya, bisa. Tapi kalian tahu enggak, Bu Guru juga kebanjiran, tapi Bu Guru tetap berangkat. Itu salah satu wujud semangat Bu Guru untuk ketemu kalian semua. Ini orang mangkat kangen Bu Guru. Lanjut anak-anak. Iya, ini ada beberapa cara agar kita terhindar dari musibah. Di antaranya apa anak-anak?
Siapa yang bisa menjawab? Baik. Cara terhindar dari musibah diantaranya. 1. Sering bersedekah. Kalian suka bersedekah apa tidak? Suka. Musibah itu datang tidak berani sebelum kalian bersedekah. Jadi musibah itu malah takutnya dengan sedekah. Sebelum orang itu bersedekah, musibah itu tidak akan datang. Maka segerakanlah. Sebelum musibah itu datang, kita segera bersedekah. Wujudnya macam-macam kok. Tidak harus uang, tidak harus barang. Senyum saja dengan orang itu sudah sedekah. Semakin banyak kita tersenyum, semakin jauhlah kita dari musibah. Baik, tadi pertanyaan Mas Juna bisa menjawab ya anak-anak ya. Kemudian dari materi tadi ada apa tadi pengertian tarji? Apa tadi pengertian tarji? Baik. Kalimat tarji adalah merupakan bentuk penyerahan diri manusia atas takdir Allah. Baik. Allah yang berkehendak mengambilnya. Luar biasa ya. Berarti apa yang Bu Rina sampaikan tadi langsung direkam ya. Kemudian ada waktu-waktu tadi ya sudah disebutkan. Kemudian apa tadi? Waktu yang dilarang, waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Di antaranya apa tadi? Siapa yang bisa menjawab? Baik. Menerima musibah. Mendengar kabar duka. Terjadi kecelakaan. Good. Bencana alam. Terpleset atau terjatuh. Kemudian kehilangan barang. Luar biasa. Kalian berarti sudah paham ya? Apa yang Brina sampaikan tadi sudah melekat di otak kalian. Nah, ini nanti akan kita refleksikan ya. Kita akan refleksikan. Nanti Ibu akan membuat kelompok untuk diskusi kita. Tapi sebelum Ibu melaksanakan kelompok, Ibu akan mengetes kalian dengan kalian menghafal kalimat tarji itu. Ini tugas individu ya, akan Ibu berikan tugas individu. Baik anak-anak, siap ya? Siap. Ibu akan membagi LKPD-nya. Tugas individu ini nanti kalian menghafal apa namanya? Kalimat tarji beserta terjemahnya. Ditutup aja. Tutup. Sudah siap semua? Ya. Baik. Dimulai dari Mbak Vina. Ada pesana. Kalimat tarji. Inna. Artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Good, bagus. Silakan. Selanjutnya Mbak Meme. Kalimat tarji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Luar biasa semangatnya. Baik, lanjut Mas Aam. Guru ingin Mas Aam dulu yang maju ini. Yang urut ya, setelah Mas Aam, Mas Syafiq disiapkan. Urut ya, nanti setelah Riza kamu. Terakhir wafat. Baik anak-anak, tadi sudah maju ya. Nilainya sudah bagus-bagus, 100 semua. Kita lanjut nanti sebelum diskusi, Bu Guru akan membagi kelompok. Berarti ini kelompok 1 kelompok Mbak Vina, kelompok 2 kelompok Mas Yusuf, kelompok 3 kelompok Arjuna. Ya. Nah, sebelum kita ke diskusi, kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4.
mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku karena aku ingin tahu, guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih. Luar biasa anak-anak, semangatnya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi ya dari lembar LKPD yang akan Ibu bagikan. Ya. Siapkan alat tulis kalian untuk mengerjakan tugas diskusinya. Nanti setelah itu kita presentasikan. Baik. Oke, boleh siap. Anak-anak, ini tugas LKPD yang untuk bahan diskusi. Nanti ada 3 kelompok, masing-masing kelompok dengan judul yang berbeda. Nanti kelompok ini yang menjawab, kelompok 2 bisa menanggapi ya. Berikutnya juga kelompok ini yang presentasi, kelompok selanjutnya bisa menanggapi. Jadi kalian bisa saling mensupport. Yang pertama kelompoknya Mbak Manda ya. Kelompok 1 Mbak Manda. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ketika ada orang sakit, apa yang harus kita lakukan? Menjenguk orang sakit dan membawa buah-buahan. Apakah cukup banyak itu? Mengucapkan kalimat tidak? Mengucapkan. Coba diucapkan kalimatnya bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa anak-anak, ini tampilan dari kelompok 2. Oke, silakan duduk. Silakan duduk anak-anak. Dilanjutkan. Setelah ini karena kalian sudah melakukan diskusi, tugas diskusi kelompok, sekarang Bu Guru akan menayangkan sebuah video dan itu nanti dikerjakan individu. Tugas individunya adalah melihat tayangan video ini. Karena tidak mungkin video ini dikerjakan bareng-bareng satu kelompok, tidak bisa. Karena tadi sudah diskusi, sekarang kalian mengerjakan tugas dari video bahan pembelajaran ini. Silakan kalian siap-siap. Bu Guru akan membagikan lembar LKPD-nya. Kalian boleh mengerjakannya. Sebentar. Usah. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai ditarik ya. Nanti Ibu koreksi. Terima kasih, kumpulkan lagi. Sudah selesai kan? Sudah. Terima kasih. Luar biasa semangatnya. Terima kasih. Baik, kalian luar biasa. Hari ini sudah melaksanakan diskusi, sudah melaksanakan tugas individu. Kita sampailah pada penghujung pembelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Mengenal kalimat tarji. Kalimat tarji adalah semangatnya kurang sekali. Apa ini maksud dengan kalimat tarji? Merupakan wujud dan yang berhak mengambilnya adalah Allah. Yang kedua, waktu, yaitu menerima musibah, mendengar kabar berita, duka cita, terjadi kecelakaan, terjadi bencana alam. Yang ketiga,
Sabar. Sabar berasal dari kata sobaro yang artinya menahan atau menghalangi. Selanjutnya, cara agar terhindar dari musibah yaitu dengan bersedekah, berdoa ketika sedang ditimpa musibah. Yang terakhir anak-anak, hikmah mengucapkan kalimat tarji. Terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Baik anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga dapat bermanfaat untuk kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apa itu kalimat tarji? Kalimat tarji itu diucapkan ketika kita mendengar musibah, ketika kita sedang mengalami kesusahan ya. Semoga itu bisa bermanfaat ya, dan kita bisa merefleksinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Ayo Mas Nizam. Terima kasih. Ayo Mbak Manda. Hati-hati di jalan.